Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas TICK 6A. Sini kami akan menyampaikan materi perihal akidah, syariah, dan akhlak. Di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Fadil Abdillah dan rekan saya yaitu Siti Hajar Nur Hanifah. Yang kemudian berikutnya akan dibacakan materi awal tentang akidah dan syariah oleh Siti Hajar Nur Hanifah. Pada Siti Hajar Nur Hanifah dipersilahkan. Baik, di sini ada pendahuluan. Akidah, syariah, dan akhlak ketiga kerangka dalam ajaran Islam ini sering juga disebut dengan tiga ruang lingkup pokok ajaran Islam atau trilogi. Ajaran Islam, kalau dikembalikan pada konsep dasarnya, tiga kerangka dasar Islam di atas berasal dari tiga konsep dasar Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga konsep dasar Islam ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Hadis ini menceritakan tentang dialog antara malaikat Jibril dan Nabi SAW. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ketiga konsep tersebut. Next. Nah, ini dia hadisnya, yaitu Islam, iman, dan juga ihsan. Di sini saya langsung aja meng-highlight bagian imannya yang berbunyi fa'ajbirni anil imani. Qala ana tu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarhi. Lanjut. Nah, di sini yang artinya beritahukanlah kepadaku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir baik maupun yang buruk. Next. Nah, jadi salah satu konsep iman yang dijawab oleh Nabi adalah rukun iman, yaitu terdiri dari 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, seperti yang telah dijelaskan di hadis tadi, kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qadarnya. Jadi Islam atau undang-undang Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya yang meliputi perintah-perintah dan larangannya, serta petunjuk-petunjuk untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan umat manusia untuk kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Adapun secara garis besar, ruang lingkup ajaran Islam meliputi tiga hal pokok, yaitu akidah, syariah, dan juga akhlak. Nah, kita langsung masuk ke akidah. Akidah merupakan persoalan penting dalam ajaran Islam, sebab hal ini merupakan baik dan buruknya perilaku seorang muslim. Nah, penanaman akidah seorang muslim ini harus didasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Secara bahasa, akidah berarti keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan secara istilah, akidah adalah sesuatu yang menjadi keyakinan dalam diri seseorang dan digunakan sebagai pedoman dan tuntunan hidup, sehingga akidah dapat mendasari setiap sikap, tingkah laku, dan segala hal yang dikerjakan oleh seorang muslim. Syekh Muhammad bin Saleh Utsmaini dalam buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menjelaskan hanya akidah yang benar disertai oleh amal soleh. Nah, berikut ada dalam surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan dengan pahala lebih baik dan apa yang telah mereka kerjakan. Next. Nah, sejarah singkat akidah Ahlussunnah wal Jamaah dikutip dari jurnal Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, diantaranya ada Al-Syairiyah dan ahli hadis oleh Fauzi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan aliran terbesar di Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan Sunni. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini merupakan golongan orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad dan para sahabatnya sesuai dengan Al-Quran. Menurut Syekh Hasim Asy'ari dan dalam kitab Zidayat Ta'liqat, kelompok terhimpun dengan 4 mazhab, yaitu ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan juga Hambali. Subaidi dalam buku pendidikan Islam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nadliyah, kajian tradisi Islam Nusantara, paham akidah, Ahlussunnah wal Jamaah mulai tersebar dan dikenal di seluruh dunia setelah 400 tahun Nabi Hijrah. Jadi lebih tepatnya sesudah musyawarah besar umat Islam yang dipimpin oleh Imam Abi Hasan Al-Syari dan Abu Mansur
Al-Maturidi. Dari musyawarah tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu jadi yang pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran perilaku agamanya kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, segala hukum yang dipandang harus berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Adapun empat hukum akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang pertamanya ada akidah tauhid, fikih, negara, dan tasawuf. Nah, jadi masih dari sumber yang sama nih, istilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tuh cukup populer di kalangan umat Islam. Berdasarkan pada hadis berikut, yang berbunyi kaum Yahudi bergolong-golong menjadi 71 golongan, kaum Nasrani bergolong-golong menjadi 72 golongan, dan umatku akan bergolong-golong menjadi 73 golongan. Semua di neraka, kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapakah satu yang selamat itu ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis riwayat Daud dan Tirmizi. Selanjutnya ada syariah. Pengertian syariah secara sederhana ialah jalan yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Jalan ini merupakan hukum ketentuan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, yaitu ijma dan qiyas. Tujuan dari syariat tidak lain adalah agar umat manusia tidak tersesat dalam hidup baik di dunia maupun akhirat. Karena Allah memberitahukan jalan mana yang harus dilalui itu tadi. Tidak banyak yang tahu, bahkan umat Islam sendiri, bahwa istilah syariah sudah digunakan sejak dulu, yakni pada zaman Nabi Muhammad. Akan tetapi, istilah yang dipakai bukan yang dalam bentuk tunggal, namun bentuk jamak, yakni syara'i. Sedangkan syariah sendiri adalah kata berbentuk tunggal dalam bahasa Arab. Bahkan, penggunaannya tidak hanya di Arab Saudi, tempat kelahiran Nabi Muhammad, tetapi menyebar ke seluruh daratan Arab. Next. Meski dapat dimaknai sebagai jalan yang berbentuk hukum dan ketentuan dalam agama Islam, arti harfiah dari syariah sendiri bukan seperti itu. Syariah dalam bahasa Arab adalah sumber air. Banyak orang Arab juga yang menggunakan istilah syariah menyebutnya sebagai jalan setapak menuju sumber air. Sementara nih, menurut para ulama, definisi syariah merupakan hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dengan sesama manusia, dan juga kepada alam. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 13, yang artinya itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Karena syariah adalah sumber hukum dasar yang maknanya masih bersifat terlalu umum. Hal ini dapat tergambar pada poin-poin yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada tujuan atau fungsi. Seperti yang sudah sedikit dibahas tadi nih di atas, jadi syariah itu ditunjukkan kepada manusia agar menjalankan kehidupan di dunia dengan baik sebagaimana mestinya untuk kehidupan di akhirat yang pastinya berpaku kepada Al-Quran dan hadis. Sutisnya dalam buku Syariah Islamiyah menambahkan bahwa fungsi syariah memiliki dua garis besar, yakni manusia sebagai hamba yang otomatis harus mendambakan dirinya kepada penciptanya, dan manusia sebagai jenis makhluk hidup yang diciptakan sebagai makhluk hidup terbaik yang mengurus dan mengatur tatanan kehidupan di dunia. Seperti apa sih dua bidang sistem nilai Islam secara umum? Yang pertama, syariat mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah, seperti sholat, puasa, dan haji, serta yang berdimensi hubungan dengan manusia seperti zakat, hubungan antara manusia dengan manusia ya, lalu peribadatan dengan Allah, ibadah madhah, dan ibadah khusus. Karena sifatnya yang khas, tata caranya juga sudah ditentukan secara pasti oleh Allah dan dicontohkan secara rinci oleh Rasulullah. Selanjutnya, syariat mengatur hubungan manusia secara horizontal dengan sama manusia dan makhluk hidup lainnya, disebut sebagai muamalah. Muamalah itu meliputi ketentuan dan peraturan dan segala aktivitas hidup manusia dalam pergaulan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Sehingga, jadi bahwa dapat disimpulkan, fungsi dari syariah itu membantu manusia memiliki hablum minallah atau hubungan kepada penciptanya, dan hablum minannas hubungan dengan sesamanya atau dengan sebaik mungkin. Ya, berikutnya di sini ada pembahasan tentang akhlak. Pengertian akhlak adalah sikap yang menimbulkan perilaku baik dan buruk. Berasal dari kata khuluq yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti. Secara bahasa,
kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Berdasarkan Hamzah Yakub pada tahun 1988. Sebutan lainnya adalah etika, moral, dan karakter. Secara istilah, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Maskawai, sedangkan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga. Dan sebaliknya, jika seorang yang memiliki sifat yang tidak baik, cenderung memiliki akhlak yang tercela. Akhlak merupakan komponen dasar Islam yang ketiga, yang berisi ajaran tentang perilaku atau moral. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Nah, berikut ada dasar hadisnya yang terdiri dari dua, ada hadis riwayat Tirmizi dan hadis riwayat Abu Daud yang dicontohkan. Untuk hadis Tirmizi berartikan, sungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut merupakan salah satu penjelasan jika memiliki akhlak yang baik adalah dekat dengan Nabi. Dekat dengan Nabi adalah salah satu nikmat yang luar biasa, sebab akan dijauhkan dari neraka. Kemudian untuk hadis riwayat Abu Daudnya, berartikan aku adalah penjamin sebuah rumah di sekitar taman surga. Bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan, walaupun ia benar, penjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, walaupun ia bercanda, juga menjadi penjamin sebuah rumah di surga paling atas bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Penjelasan Nabi menjamin bagi semua umat muslim akan mendapatkan rumah di surga yang paling atas. Maksudnya adalah derajat kita akan tinggi di surga, namun dengan syarat memiliki akhlak yang baik. Seperti yang hadis yang disebutkan bahwa berakhlak dalam bercanda pun itu ada, sehingga berakhlak dalam kegiatan sosial ataupun berkomunikasi juga perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya ada dasar berdasarkan Al-Quran yang berdasarkan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Kemudian dasar yang kedua yaitu dari Quran surat Al-Mulk ayat 29. Katakanlah, dialah Allah yang maha penyayang. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, dari dasar-dasar yang tadi, tujuan atau fungsi dalam pandangan Islam memiliki akhlak yang baik adalah merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam jiwa seseorang. Oleh karena itu, akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang, yaitu yang ada di dalam hatinya. Sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Tidak hanya sekadar mengetahui keilmuannya saja, tetapi diperlakukan seperti itu. Nah, kemudian di sini itulah misi diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan sebuah akhlak. Kemudian akhlak dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, akhlak kepada Allah atau kepada Tuhan, meliputi beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan tawakal kepada Allah. Yang surat dasarnya itu berdasarkan dari Quran surat An-Nahl ayat 20. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian ada Quran surat Al-Bayyinah ayat 7-nya yang berbunyi, innalazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yang berarti, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh itu, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Nah, kemudian untuk tujuan fungsi yang kedua yaitu akhlak kepada keluarga, orang tua, dan sesama manusia.
yaitu mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi melalui kata-kata maupun perilaku, serta beretika baik kepada sesama manusia, agar manusia selalu memelihara dan mengembangkan hubungan baik antar sesama manusia, termasuk dengan tetangga. Yang surat dasarnya itu surat Al-Baqarah ayat 83. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Kemudian sini ada poin ketiganya, yaitu akhlak kepada lingkungan hidup atau lingkungan sekitar kita, yaitu alam. Nah, misi agama Islam adalah mengembangkan rahmat, kebaikan, dan kedamaian, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam dan lingkungan hidup, yaitu lingkungan sekitar kita, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Anbiya ayat 107 yang berarti, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu dia poin utama. Sehingga memakmurkan alam adalah mengelola sumber daya sehingga dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia tanpa merugikan alam itu sendiri, nah, dan manusia itu yang lainnya, sehingga bisa terbagi rata kemakmuran tersebut. Allah menyediakan alam yang subur ini untuk disikapi oleh manusia dengan kerja keras, mengelola, memeliharanya sehingga melahirkan nilai tambah yang tinggi. Sehingga kalau kita seluruh umat manusia memiliki akhlak yang baik, insya Allah akan dijaminkan sebuah nilai yang sangat tinggi dari alam-alam tersebut apabila dijaga dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik tentunya. Nah, dari 3 materi tersebut, akidah, syariah, dan akhlak, apa aja sih hubungannya? Nah, hubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam sebagai agama dan ajaran mempunyai sistem sendiri yang bagian-bagiannya saling bekerja sama untuk mencapai tujuan, sehingga saling terikat. Intinya adalah tauhid yang berkembang melalui akidah. Dari akidah mengalir syariah dan akhlak Islam. Nah, melalui syariah dan akhlak dikembangkan sistem-sistem Islam dalam lembaga keluarga, masyarakat, pendidikan, hukum, ekonomi, budaya, filsafat, dan sebagainya. Akidah, syariah, dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Namun, ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. Jikalau secara singkat poinnya, akidah sebagai konsep keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keagamaan kita. Kemudian ada syariah sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama, mulai dari tata cara sholat, ibadah, puasa, dan lainnya. Kemudian bersosialisasi juga ada. Itulah dari syariah. Sehingga kalau telah lebih lanjut lagi, di hadis-hadis itu banyak syariah yang bisa diterapkan di dalam dunia ini di zaman manapun. Kemudian yang akhlak yang terakhir, yaitu sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Nah, oleh karena itu ketiga kerangka dasar tersebut nih harus terintegrasi dalam diri seorang muslim. Terintegrasi ketiga komponen tersebut dalam ajaran Islam ibarat sebuah pohon. Jadi kayak pohon yang utuh nih, akarnya itu intinya adalah akidah, yaitu hatinya, sementara batang, dahan, dan daunnya adalah syariah yang melakukan hukum-hukum segala macam gitu. Kemudian sedangkan buahnya adalah akhlak dari hasil yang sudah ditanam sebelumnya. Seperti itu. Nah, sini ada sedikit tambahan yang ada kaitannya dengan akidah, syariah, dan akhlak secara singkat. Nah, tambahan itu yang pertama adalah tentang akidah. Akidah itu kan berkaitan dengan syahadat. Nah, keutamaan syahadat dalam pembahasan akidah yaitu karena terdapat urgensi atau keutamaan dalam bersyahadat. Nah, poin-poin singkatnya diantaranya adalah syahadat sebagai yang pertama pintu gerbang Islam, hadalu ilal Islam.
Kemudian yang kedua, intisari ajaran Islam, khulasatu ta'lim al-Islam. Yang ketiga, sebagai asas perubahan, asasul inqilab. Kemudian yang keempat, inti dakwah para rasul, hakikatul dakwatul rasul. Kemudian yang kelima, keutamaan yang besar atau yang utama banget gitu, yaitu sebutannya fadilun aziman. Nah, setelah itu dalam akidah tentunya menetapkan adanya kebersamaan sama Tuhan, yaitu kebersamaan Allah yang disebutnya ma'iyatullah, yaitu bahwa Allah Ta'ala senantiasa membersamai hamba-hambanya. Nah, ma'iyatullah ini memiliki dua konteks, ada perbedaan di dalamnya. Yang pertama, ma'iyah ammah, kebersamaan dalam arti umum, yaitu bahwa selalu ada muraqabatullah atau pengawasan Allah kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, mulai dari bumi hingga ke luar angkasa lainnya, yang makhluk yang diciptakannya seperti itu. Kemudian di sini yang kedua, ma'iyah khasah, yaitu kebersamaan dalam arti khusus, yaitu bersifat muqayyad, terbatas dan khusus, mencakup orang-orang yang beriman saja dan beramal salih saja. Jadi ada yang secara umum, secara manusiawi yang umum banget, dan ada yang secara khusus yaitu kepada seorang muslim seperti itu. Itu secara singkatnya untuk ma'iyatullah, dan sebenarnya bisa diperdalam lagi gitu. Nah, kemudian di sini ada 10 muwasafat tarbiyah. Nah, muwasafat ini adalah berarti kan capaian dalam mempelajari tarbiyah seperti itu untuk singkatnya, karena berkesinambungan dengan akidah, syariah dan akhlak. Nah, terdapat 10 muwasafat tarbiyah yang harus ada pada diri seorang muslim, baik muda atau tua di zaman manapun, untuk seorang muslim. Yang mana kalau 10 ini benar-benar tercapai, maka ibaratnya udah terlevel tertinggi aja gitu, termasuk ihsan itu. Nah, diantaranya yang pertama, salimul akidah, akidah yang bersih atau sejahtera. Yang kedua, sahihul ibadah, ibadah yang benar. Yang ketiga, matinul khuluq, akal yang kokoh. Yang keempat, qawiyul jism atau qawiyul jismi, atau jasmani yang kuat dan atau sehat. Yang kelima, mutsaqaful fikr, kecerdasan dalam berpikir atau berwawasan luas. Yang keenam, mujahadatul binafsihi, mampu melawan hawa nafsu. Yang ketujuh, harisun ala waktihi, pandai menjaga waktu. Yang kedelapan, munazzamun fi syu'unihi, itu teratur dalam segala urusan. Yang kesembilan, qadirun alal kasbi, yang berarti kan mandiri, atau ada referensi lain yaitu pandai mengatur keuangan seperti itu. Kemudian yang ke-10, nafi'un li ghairihi, itu berarti kan bermanfaat bagi orang lain. Nah, sebenarnya kenapa sih kami sampaikan 10 ini? Karena bentuk muasafat ini, kalau teman-teman simak, hal ini merupakan salah satu bentuk kesempurnaan seorang muslim apabila ia memahami dari 3 poin materi yang tadi sebelumnya kita sampaikan, yaitu akidah, syariah, dan akhlak dengan baik serta mengamalkan yang lainnya gitu. Jadi inilah untuk tambahannya. Nah, kemudian sini ada sedikit kutipan sebelum penutupan. Barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin, maka dia terlaknat. Itulah dia kutipan dari Ali bin Abi Thalib. Oke, berikut ada referensi yang kami pakai untuk materi-materi di atas. Dan itulah dia presentasi kami dari kelompok 4 perihal akidah, syariah, dan akhlak. Mungkin langsung saja saya tutup untuk presentasi video ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.